selamat pagi kepada Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Isna Suci. Saya peserta UNKIM untuk PPG UNB tahun ajaran 2020. Tahun masuk saya tahun 2020, nomor NIM 20301023, nomor seleksi 2015-03-604177, jenjang program PPG. Berikut kartu ujian saya. Berikut saya akan video praktik pembelajaran tentang teks laporan hasil observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anaknya semua yang sudah hadir, silahkan dihidupkan kameranya ya. Kita mulai lagi pembelajarannya. Sebelumnya, Miss Isma akan ambil absennya dulu ya. Azalia Zafarni belum ada. Kalista Kirana Hadir, Miss. Oke. Cika Olivia. Halo Cika. Kecil sekali suara Cika. Dea Rindia Razana. Halo Razana. Dinda Alika. Ya. Fitria Salama. Hadir, Miss. Hafiz Ahmad Ataib. Hafiz belum ada. Haji Khairin belum ada. Halfan Dwi Ramadan. Hadir, Miss. Jihan belum ada. Karisa Dianeka belum ada. Kirana belum ada. Muhammad Dara Rilci. Hadir, Miss. Oke. Di depan kameranya Dara. Mutiara Anissa. Hadir, Miss. Oke. Rizky Arifin belum ada. Ruela Dutalara. Oke. Yusuf belum ada. Zafir Adnonli Pagis. Zafir Adnonli Pagis. Halo Zafir. Zafir. Halo. Termenung Zafirnya. Oke. Baik anak-anak semua, mari kita mulai pembelajaran kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya pagi ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu sehat dan terhindar dari segala penyakit. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah membahas tentang apa? Tentang materi apa? Masih ingat? Ayo Tiara, tentang apa Tiara? Boleh dilihat lagi catatannya kalau lupa. Atau Halfan tahu apa yang kita bahas? Jenis kata sifat. Nah, setelah itu yang baru, materi kita yang baru tentang menentukan gagasan utama teks laporan hasil observasi ya. Oh iya. Wah ya, jadi hari ini kita akan melanjutkan lagi, lanjutan dari gagasan utama. Sekarang kita akan meringkas sebuah teks laporan hasil observasi. Sebelumnya kita akan lihat dulu beberapa slide berikut ini. Sebentar.
Oke, sudah muncul di layarnya? Udah, Miss. Udah ya. Kita lanjutkan. Nah, kompetensi dasar yang akan kita raih hari ini yaitu menyajikan rangkuman teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan secara lisan dan ditulis dengan memperhatikan kaidah kebahasaan atau aspek lisan. Kemudian indikator pembelajaran yaitu menulis rangkuman teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan kelengkapan struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Sedangkan tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu menulis rangkuman teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan kelengkapan struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Jadi dari pembelajaran hari ini, manfaatnya adalah kita nanti akan mampu membuat rangkuman dari sebuah teks laporan hasil observasi. Masih ingat laporan hasil observasi itu tentang apa kemarin, Zafir? Ayo, Zafir. Halfan masih ingat Halfan tentang apa teks laporan hasil observasi yang kita pelajari minggu yang lalu? Tentang apa, Halfan? Atau ada murid-murid yang lain yang tahu? Mungkin ya, tentang apa? Teks yang ditulis berdasarkan investigasi dan pengamatan, Miss. Nah, ya bagus Yusuf ya, berdasarkan hasil investigasi atau pengamatan. Contoh pengamatan tentang sebuah benda, misalnya tentang sebuah sekolah, atau pengamatan tentang sebuah objek wisata, misalnya jam gadang ya. Nah, nanti akan ada sebuah teks laporan hasil observasi, kita akan mampu membuat rangkumannya. Oke, rangkuman dari teks tersebut. Baik, kita lanjutkan. Lihat dulu pengertian teks laporan hasil observasi. Anak-anak Miss sudah pernah mendengar kata observasi sebelumnya? Sudah pernah? Sudah pernah. Oke, Yusuf bisa memberikan pendapat apa itu yang dimaksud dengan observasi? Teks yang menjelaskan suatu investigasi, Miss. Oh, berarti menurut Yusuf observasi ada investigasi ya? Ada pendapat yang lain? Mungkin Hajid ya, Miss. Berikan pendapatnya. Terima kasih Yusuf. Halo Hajid, ada? Miss. Ya, Miss. Ya. Hajid, menurut Hajid observasi itu apa, Hajid? Merupakan teks yang diberikan secara sesudah kita mengobservasi sesuatu, Miss. Oh, berarti setelah kita mengobservasi atau mengamati sesuatu ya? Nah, betul sekali. Terima kasih Hajid dan Yusuf. Jadi observasi itu merupakan pengamatan atau mengamati sesuatu. Nah, dari situ bisa kita ambil pengertiannya. Teks laporan hasil observasi merupakan teks yang memberikan informasi secara umum tentang suatu objek berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung. Jadi teksnya ini benar-benar fakta ya, benar-benar dapat dibuktikan kebenarannya. Berbeda dengan teks deskripsi yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Kalau deskripsi bisa berdasarkan pengetahuan kita saja tanpa harus penelitian secara langsung. Jadi menurut anak-anak Miss, apakah teks observasi ini bisa kita tulis berdasarkan hayalan? Bisa? Apa, Miss? Menurut anak-anak Miss, apakah teks hasil observasi ini bisa kita tulis berdasarkan hayalan atau imajinasi? Enggak, Miss. Enggak, kenapa? Tidak, Miss. Tidak, Miss. Ya, tidak. Kenapa alasannya?
Karena teks observasi berdasarkan fakta dan hasil pengamatan, Miss. Oke, bagus sekali Yusuf ya, karena dia harus berdasarkan pengamatan, berdasarkan fakta ya, tidak bisa berdasarkan hayalan atau imajinasi saja. Sampai di sini bisa dipahami pengertian teks laporan hasil observasi? Bisa ya? Bisa, Miss. Nah, sebelum kita merangkum sebuah teks laporan hasil observasi, kita harus tahu dulu apa sih struktur dari teks laporan hasil observasi. Nah, strukturnya ada 3. Yang pertama namanya pernyataan umum. Pernyataan umum itu biasanya letaknya di paragraf pertama, yang berisi pembukaan atau informasi umum dulu tentang hal yang akan dia sampaikan. Yang kedua ada namanya deskripsi bagian. Nah, deskripsi bagian ini berisi pembahasan lebih lengkap atau lebih mendetail tentang apa yang diobservasi. Terakhir ada namanya deskripsi manfaat. Itu biasanya letaknya di paragraf terakhir atau bagian penutup. Itu isinya tentang manfaat dari objek yang kita amati. Jadi ada 3 strukturnya, ada pernyataan umum di paragraf pertama, ada deskripsi bagian di paragraf berikutnya, dan ada deskripsi manfaat itu di paragraf terakhir ya. Jadi ini 3 struktur teks laporan hasil observasi. Bisa dipahami 3 struktur ini? Bisa, Miss. Oke, kita lanjutkan. Nah, kaidah kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi ada 4. Pertama, itu sudah pernah kita pelajari tentang kata benda. Kata benda itu ada buku, meja, lemari, dan lain-lain. Kalau kedua, ada verba atau kata kerja, yaitu yang menggambarkan pekerjaan. Misalnya, membaca, membuka, melihat, dan lain-lain. Ketiga, ada konjungsi atau kata lainnya kata hubung. Contohnya ada tetapi, kemudian, dan lain-lain. Setelah itu yang terakhir ada pronomina. Itu istilah dengan arti kata ganti ya. Jadi kalau ada nanti istilah pronomina, artinya itu kata ganti. Kata ganti nama orang. Contoh mereka, dia, itu, saya, dan lain-lain ya. Kemudian, nah ini dia langkah-langkah merangkum teks laporan hasil observasi. Pertama, kita baca dulu teks itu secara keseluruhan. Setelah kita baca secara keseluruhan, barulah kita tandai atau kita catat mana yang merupakan gagasan utama dari setiap paragrafnya. Seperti yang sudah kita pelajari pada minggu yang lalu kan, menentukan gagasan utama. Nah, nanti kalau udah dapat gagasan utama dari setiap paragraf itu, baru kita gabungkan dia dengan bahasa kita sendiri menjadi sebuah ringkasan ya. Nah, kalau tadi pengertian teks laporan hasil observasi, sekarang pengertian gagasan pokok atau mungkin di SD sudah pernah dipelajari ide pokok ya. Ide pokok, yaitu inti pembahasan dalam sebuah paragraf, berarti hal yang paling penting dalam paragraf itu. Biasanya dalam sebuah paragraf itu hanya membicarakan satu hal penting saja. Nanti kita akan lihat contohnya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, langkah-langkah menemukan gagasan pokok. Bagaimana sih caranya kita menentukan gagasan pokok dalam sebuah paragraf? Pertama, hal yang kita lakukan adalah kita baca dulu keseluruhan isi paragraf. Kedua, kita daftar atau kita tandai kata-kata kunci yang paling sering muncul dalam teks itu. Jadi kata-kata yang paling sering muncul ya. Yang ketiga, kita memetakan atau memisahkan mana kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, kalimat utama itu kalimat yang paling penting dalam sebuah paragraf. Contoh, buah jeruk memiliki banyak manfaat. Nah, nanti kalimat penjelas adalah penjelasan tentang manfaat buah jeruk itu. Misalnya, pertama, buah jeruk bisa menjadi sumber bahan makanan. Yang kedua, buah jeruk bisa untuk dijadikan bahan parfum misalnya ya. Jadi itu bedanya kalimat utama dengan kalimat penjelas. Kalau kalimat utama kalimat intinya, kalimat penjelas adalah penjelasan dari kalimat inti tadi. Misalnya jeruk memiliki banyak manfaat, nanti penjelasan manfaatnya itu ada pada kalimat penjelas. Yang keempat, menandai kalimat utamanya. Berarti kita garis nanti yang mana yang kalimat utama menurut kita itu. Baru yang kelima kita tentukan gagasan pokok itu dari kalimat utama yang kita garis tadi.
Nah, tentang langkah-langkah menemukan gagasan pokok ini bisa dipahami. Kalau ada yang masih belum, boleh ditanyakan. Sudah dipahami? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ya? Oke, kita lihat slide berikutnya. Nah, sekarang kita akan lihat contoh letak gagasan pokok. Gagasan pokok ada 3 jenisnya. Yang pertama terletak di awal paragraf atau istilahnya paragraf deduktif. Yang kedua terletak di akhir paragraf dengan istilah induktif. Dan yang ketiga ada namanya paragraf campuran atau deduktif induktif yang gagasan pokoknya terletak di awal dan di akhir paragraf. Nah, untuk lebih memahaminya kita lihat contohnya seperti apa. Nah, pertama ada contoh gagasan pokok yang terletak di awal paragraf atau deduktif. Coba Fitri bacakan paragraf yang ada di layar sekarang, Fitri. Halo Fitri. Oke, dari Jenderal Khalid tuh ya. Jenderal Khalid bin Walid adalah panglima yang tak pernah kalah sepanjang sejarahnya memimpin prajurit di medan perang. Dia bergelar pedang Allah yang terhunus. Dalam suatu peperangan, ia pernah mengalahkan pasukan antara Bizantium dengan jumlah pasukan 240.000. Padahal pasukan muslim yang dipimpinnya saat itu hanya berjumlah 46.000 orang. Namun dengan kejeliannya mengatur strategi, pertempuran itu bisa dimenangkannya dengan mudah. Pasukan musuh lari terbirit-birit. Oke, terima kasih Fitri. Coba Darel. Halo Darel. Ini betul ada, Miss. Ya. Oke. Miss. Oke, Zafir. Darel, coba Darel tentukan yang mana gagasan pokok dari paragraf ini. Jenderal Khalid bin Walid adalah panglima yang tak pernah kalah sepanjang sejarahnya memimpin prajurit di medan perang, Miss. Oke, bagus ya, betul ya Darel ya. Jadi inilah contoh gagasan pokok yang terletak di awal ya, kalimat deduktif. Nah, di paragraf deduktif ini kalimat utamanya itu yang ditebalkan ya, yang dibuat dengan huruf bold itu, ya kalimat pertama. Jenderal Khalid bin Walid adalah panglima yang tak pernah kalah sepanjang sejarahnya memimpin prajurit di medan perang. Nah, kalimat-kalimat yang mengikutinya selanjutnya ini adalah kalimat penjelas yang menjelaskan bagaimana sih sejarahnya Jenderal Khalid ini menang di peperangan ya. Jadi dari sini bisa kita lihat bedanya kalimat utama dengan kalimat penjelas. Kalimat utama ini kalimat intinya, yang lain itu dia menjelaskan kalimat yang pertama tadi. Oke, ini dia contoh paragraf deduktif. Bisa dipahami contoh ini? Bisa? Bisa, Miss. Oke, bisa ya. Bisa, Miss. Oke, bagus. Nah, kita lihat contoh gagasan pokok yang kedua lagi. Nah, gagasan pokok kedua kebalikan yang tadi. Kalau tadi di awal, sekarang di akhir atau induktif. Halfan, ada Halfan? Ya, Miss. Halfan, tolong bacakan paragraf yang ada di depan, Halfan. Karya sastra merupakan hasil olahan imajinasi pengarangnya. Pengarang harus membebaskan imajinasinya agar hasil karyanya berkualitas. Tanpa daya imajinasi, mustahil seorang pengarang berhasil menciptakan sebuah karya sastra bernilai tinggi. Oleh karena itu, imajinasi merupakan aspek penting dalam proses penciptaan karya sastra. Oke, terima kasih Halfan. Hajib. Halo Hajib. Halo Hajib, masih ada Hajib? Oke, nggak kedengeran ya. Karisa ada? Karisa? Ada, Miss. Oke, Karisa. Nah, menurut Karisa, yang mana merupakan gagasan pokok dari teks yang ada di layar kita ini?
Gagasan pokoknya, Miss. Iya. Nah, ini kan gagasan pokok yang terletak di akhir. Berarti yang mana gagasan pokoknya, Kanisa? Coba dibacakan. Oke, atau ada anak Miss yang lain yang bisa bantu jawab? Yang itu, Miss, oleh karena itu imajinasi merupakan aspek penting dalam proses penciptaan karya sastra. Oke, bagus ya Mutiara ya. Berarti kalau gagasan pokok teks induktif itu dia letaknya di kalimat terakhir ya. Ditandai biasanya dengan kata hubung oleh karena itu, oleh sebab itu ya. Letaknya di akhir paragraf. Jadi gagasan utama teks ini adalah oleh karena itu imajinasi merupakan aspek penting dalam proses penciptaan karya sastra. Inilah contoh gagasan pokok yang letaknya di akhir paragraf. Oke, yang terakhir paragraf campuran atau deduktif induktif. Nah, ini kita lihat saja ya. Beberapa tips belajar menjelang ujian akhir nasional atau UAN. Jangan pernah belajar secara dadakan, artinya belajar seharian sebelum ujian. Belajarlah mulai dari sekarang. Belajar akan efektif kalau belajar kumpulan soal. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menjawab soal-soal di buku kumpulan soal, mencocokkannya lalu menilainya. Barulah materi yang tidak dikuasai dicari di buku. Oleh karena itu, sebaiknya para guru memberitahukan tips belajar menjelang UAN. Jadi gagasan pokoknya ada dua ya. Pertama dia buat dulu di kalimat pertama, kemudian diulangnya lagi pada kalimat terakhir dengan kata hubung oleh karena itu. Nah, di sini ada dua paragraf. Nah, coba Jihan. Jihan coba bacakan paragraf pertama, Jihan. Oke, terima kasih Jihan. Kira-kira paragraf pertama ini mana gagasan utamanya? Siapa yang bisa menjawab? Diskus nilai untuk tambahan nilai Memiliki banyak fungsi. Masker wajah memiliki banyak fungsi sesuai dengan jenisnya. Oke, Farah dan Tiara ya, bagus. Jadi gagasan utamanya terletak di kalimat pertama ya. Masker wajah memiliki banyak fungsi sesuai dengan jenisnya. Oke, coba paragraf 2 Karisa, bacakan paragraf 2 Karisa. Halo Karisa. Ya, coba Yusuf, silakan. Memakai masker wajah dapat menyehatkan dan menghaluskan kulit. Gunakanlah secara teratur untuk mendapatkan hasil maksimal. Oleh karena itu, gunakan jenis masker yang sesuai dengan manfaat yang ingin kita peroleh. Nah, yang mana gagasan utamanya? Memakai masker wajah dapat menyehatkan dan menghaluskan kulit. Oke. Memakai masker wajah dapat menyehatkan dan menghaluskan kulit. Iya, ringkasannya berarti itu gabungan dari gagasan utama paragraf 1 dan paragraf 2. Jadinya seperti ini. Nah, masker wajah memiliki banyak fungsi sesuai dengan jenisnya. Oleh karena itu, kita tambah kata hubung. Oleh karena itu, gunakan masker wajah yang sesuai dengan manfaat yang ingin kita peroleh ya. Oke. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya. Ya, oke. Nah, inilah kira-kira contoh bagaimana kita membuat ringkasan. Jadi kita gabungkan gagasan utama dari setiap paragrafnya. Nah, coba kita buka dulu. Contoh teks laporan observasi halaman 98 sampai 99. Oke, sudah ketemu bukunya? Halaman 98 sampai 99. Yang pupuk organik itu. Oke, udah ketemu ya. Coba kita hitung berapa paragraf di dalam teks berjudul pupuk organik itu. Coba dihitung berapa paragraf yang ada di sana.
4 paragraf ya. Nah, 4 paragraf. Nah, berarti tugas kita 5 atau 4? Oh iya, 4 ya. Berarti yang di halaman 99 itu masih sambungan dari 98 ya. Oke, berarti ada 4 paragraf. Nah, tugas kita setelah ini menuliskan rangkuman teks laporan hasil observasi berjudul pupuk organik itu. Caranya dengan kita cari dulu gagasan utama dari masing-masing paragraf, kemudian kita gabungkan semuanya menjadi sebuah ringkasan. Nanti tugasnya dikerjakan di buku latihan dan dikirimkan ke WA Miss Isno paling lambat jam 9 malam nanti. Alhamdulillah menyenangkan ya, kita bisa belajar tentang bagaimana meringkas teks laporan hasil observasi. Ibu harap pembelajaran ini bisa kamu ulangi kembali di rumah sehingga kamu bisa lebih memahaminya. Nah, kesimpulan pembelajaran kita hari ini ada tiga hal yang bisa kita lakukan dalam melaksanakan atau meringkas sebuah teks laporan hasil observasi. Yang pertama apa? Ya betul, kita harus membaca dulu keseluruhan teks laporan hasil observasi tersebut. Kemudian yang kedua, ya betul sekali, yang kedua kita harus menentukan gagasan utama dari setiap paragraf dalam teks laporan hasil observasi tersebut. Dan yang ketiga kita menyatukan gagasan utama tersebut menjadi sebuah ringkasan teks laporan hasil observasi itu. Oke, bisa dipahami anak-anak semua? Ya, alhamdulillahirabbil alamin.